Perkenalkan, saya Maria Lydia Eufrasia Daud. Saya guru agama Katolik di SMKN 1 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPPK Santo Yakobus Merauke. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 12 dengan materi panggilan hidup berkeluarga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Kita berharap bahwa kita semua sehat dan semangat dan siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baik, sebelum itu Ibu ingin mencari kehadiran kita semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Jadi satu karena kita semua sudah hadir. Ya, kita lanjutkan dalam proses pembelajaran ini. Yang Ibu harapkan bahwa kalian mendengar, fokus, memahami nanti apa yang ditanyakan, apa yang dijelaskan, juga apa yang dikerjakan, lalu bekerja sama dalam tim. Ketika Ibu bertanya, kalian menjawab. Ketika Ibu meminta kalian diskusi, kalian juga harus bekerja sama dalam tim. Ya. Jadi perlu adanya kerjasama, lalu semangat, support, dan memberi dukungan antara sesama teman yang ada di dalam kelompok. Kita lanjut dari tempat saja. Saya minta Natalia menuju kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Namamu kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini tentang panggilan hidup berkeluarga. Jadi, tentang panggilan hidup berkeluarga, sebelum kita belajar lebih jauh, menggali lebih dalam tentang materi kita, Ibu ingin bertanya dulu, sejauh mana kamu memahami tentang materi panggilan hidup berkeluarga? Jadi pertanyaannya, yang pertama, bagaimana pengalamanmu ketika merasakan kasih sayang dari orang tua? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dalam keluarga, saya merasa dicintai dan merasa berharga ketika berada di tengah-tengah keluarga. Itu saja. Ya, baik, dengan merasa berharga dan merasa dicintai ketika berada di tengah keluarga. Berikut pertanyaan kedua, menurutmu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh keluarga zaman sekarang? Ya, Natalia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi menurut saya, tantangan yang sering kali terjadi dalam keluarga era modern atau zaman yang saat ini sedang berkembang pesat adalah yang pertama adalah latar belakang ekonomi, yang kedua tekanan pekerjaan, dan yang terakhir kurangnya komunikasi antar keluarga. Ya, silakan duduk. Jadi, Natalia coba menjawab pertanyaan di mana di dalam tantangan terbesar itu faktor ekonomi, faktor keuangan, faktor finansial. Yang kedua keterbatasan waktu, dan yang ketiga kurangnya komunikasi. Kurang lebih di zaman sekarang tantangan itu banyak yang dialami oleh keluarga, terutama di zaman sekarang. Itu menjadi tantangan terbesar. Terima kasih untuk Rehan dan Natalia. Berikut apa tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, silakan perhatikan ke depan. Yang pertama, kalian semua diminta untuk mampu menjelaskan arti panggilan berkeluarga menurut ajaran Gereja Katolik. Yang kedua, peserta didik atau kalian semua diminta untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab dalam keluarga Katolik. Dan yang ketiga, kalian semua diminta untuk menghargai nilai kesetiaan, kasih sayang, dan pengorbanan dalam keluarga Katolik. Ya, kurang lebih itu tujuan
tujuan dari pelajaran kita kali ini. Baik, sebelum kita menonton tayangan video, karena nanti bukan hanya menonton saja, tapi ibu nanti akan meminta kamu mencermati, kamu mengamati, karena setelah itu akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan video yang kamu nonton. Jadi meminta fokus. Sebelumnya kita berdiri, kita melakukan ice breaking, lalu kita bersemangat ya. Kita tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Halo adik-adik remaja Katolik siswa kelas 12 yang terkasih, jumpa lagi. Sebelum kita masuk ke subtema yang baru, mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia tidak asal jadi. Dia punya satu rencana yang indah dan membahagiakan dalam diri kita. Cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga harus terus dibina. Bagi kalian yang memutuskan untuk kemudian membina sebuah keluarga, maka ingat nasihat gereja ini. Cinta kasih dan komunikasi harus selalu terus-menerus dibina. Mari. Oke, sampai situ ya. Baik, terima kasih kalian sudah dengan cara kalian masing-masing sudah fokus untuk menyimak, mendengar tentang kisah yang sudah dibahas di depan tadi. Lalu pertanyaan lanjutan berkaitan dengan materi tentang panggilan berkeluarga. Mengapa Allah memanggil sebagian orang untuk hidup berkeluarga? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jawabannya, Allah memberi amanat kepada manusia untuk membangun kasih sayang dengan anggota keluarga dan menjadi sumber ketenangan bagi satu sama lain. Ya, terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya untuk membentuk suatu pernikahan yang menyalurkan cinta kasih dalam pasangan dan anak-anak. Ya, terima kasih banyak. Jadi, mengapa Allah memanggil sebagian orang untuk hidup berkeluarga? Ya, sudah dijawab oleh kedua teman kalian tadi. Yang mengatakan bagaimana memenuhi panggilan hidup berkeluarga itu cukup sulit ya. Karena ada berbagai macam tantangan yang harus dijalani. Maka dari itu tadi, bagaimana untuk memenuhi panggilan itu? Salah satunya tadi, yakni dengan kasih sayang dan juga cinta kasih. Poin yang kedua, bagaimana keluarga dapat menjadi tempat untuk menumbuhkan iman dan kesetiaan dalam perkawinan gereja Katolik? Ada yang tahu? Ya, Fen? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Jawaban, menciptakan persekutuan kasih, mewariskan iman, membina karakter Kristiani melalui doa bersama, serta berperan aktif dalam misi gereja dan melayani sesama. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, bagaimana keluarga dapat menjadi tempat untuk menumbuhkan iman? Jadi yang diminta di sini wadah pembentukan iman dari anggota keluarga itu berarti lebih dipercayakan kepada keluarga itu sendiri. Dan jawabannya salah satunya adalah dengan mengembangkan iman melalui doa dan kegiatan-kegiatan gereja. Salah satunya orang tua itu untuk mendukung iman dari anggota keluarga. Apa-apa saja yang bilang tadi, ada doa, ada pengembangan iman melalui kegiatan, mungkin KTKC, mungkin doa bersama, ya. Oke, berikut pertanyaan berikut berkaitan dengan video yang ditayangkan tadi. Ini pertanyaan refleksi yang mungkin meminta kalian berpikir lebih jauh tentang
usaha apa yang harus ditempuh agar keluarga itu tetap rukun? Ada jawabannya? Ya, Andre. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Menurut saya, jika ada perbedaan pendapat dalam keluarga, kita harus fokus pada solusi daripada saling menyalahkan dan mengontrol diri dari emosi. Oke, terima kasih Andre. Kita duduk. Jadi Andre mencoba menjawab, jika dalam keluarga terjadi perbedaan pendapat, apa yang harus dilakukan agar keluarga ini tetap rukun? Yang pertama, fokus kepada solusi, bukan kepada apa? Saling menyalahkan. Lalu kontrol diri agar emosinya terjaga, ya, sehingga penyelesaian masalah atau konflik itu dapat terselesaikan dengan baik, dengan tepat, juga di waktu yang tepat atau tepat. Ya. Nah, ada yang mau jawab lagi? Ya, jangan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, di dalam keluarga jika terjadi perbedaan pendapat, yang harus kita lakukan agar tetap rukun adalah menciptakan komunikasi terbuka dengan rasa empati dan menghargai sudut pandang dari anggota keluarga. Ya, terima kasih. Ya, dia bilang berusaha untuk berempati, peduli, berempati, peduli, rasa memiliki. Oh, ternyata pasangan saya atau anak saya punya masalah. Apa solusi yang harus saya ambil? Jadi masalah suami harus melibatkan istri, ataupun anak harus melibatkan orang tua. Sehingga solusi pasti akan terjawab. Terima kasih banyak untuk jawaban dari semua anak-anak saya. Kita beri tepuk tangan. Pada cerita yang berikut, jadi ibu ingin menambahkan sedikit materi terkait dengan apa yang sudah ditayangkan tadi melalui video tentang panggilan hidup berkeluarga. Jadi begini, kita omong tentang berkeluarga. Pada dasarnya adalah sebuah kesepakatan, perjanjian antara suami dan istri untuk tetap terikat dalam janji sakral perkawinan suci yang disatukan oleh gereja. Kita tahu bahwa menurut ajaran Katolik, seperti dari tujuan pembelajaran kita tadi, kita harus memahami lebih dalam tentang makna panggilan berkeluarga. Bukan hanya saling mencintai, saling memiliki, tetapi bagaimana kita menjaga keutuhan, kerukunan dalam hubungan berumah tangga. Bukan antara pasangan, tetapi antara pasangan suami istri juga anak. Bagaimana dia menjaga, memelihara, dan membawa keluarga itu agar tetap dalam apa? Nilai kasih, apalagi? Nilai apa lagi? Cinta dan juga saling melengkapi. Ya, tambahan berikut, gereja juga sebagai gambaran gereja mini. Gereja mini. Kita ngomong, Allah memberikan cinta kepada manusia dan dia hadir di dalam gereja, ya toh? Sekarang kita ngomong tentang gereja mini. Siapa itu gereja mini? Gereja mini itu adalah keluarga yang kita bahas sekarang. Gereja mini yang mencerminkan cinta Allah. Allah memberikan cinta kepada manusia. Maka manusia harus menyambungkan cinta itu kepada pasangan. Bukan hanya kepada pasangannya saja, juga kepada sesama. Jadi perlu kita ketahui, cinta yang dilandaskan dengan kasih dan sayang akan tetap utuh ketika itu dijaga terus-menerus dan bahkan sampai kita dipercayakan untuk menjaga hubungan itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut ke pembagian LKPD. Jadi sekarang ini masih ada masalah kosong yang disampaikan lewat pertanyaan pada LKPD. Nanti kalian berusaha untuk menemukan sendiri solusi dan juga tujuan dari apa yang akan kamu kerjakan di LKPD nanti. Silakan terbentuk dalam 2 kelompok. Nanti ibu akan arahkan kamu apa yang harus kamu kerjakan di sana. Silakan bentuk dalam kelompok dan nanti ibu akan kasih waktu kamu presentasi selama 10 menit. Nanti setelah 10 menit selesai, nanti yang akan presentasi harus maju ke depan. Silakan terbentuk dalam kelompok sekarang.
Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Kedua? Sudah, Ibu. Sudah ini. Kelompok 2 sudah? Sudah, Ibu. Jadi, Ibu perlu ingatkan kembali dalam proses pengerjaan LKPD. Yang pertama, ada sikap saling menghargai, di mana kita menerapkan kurikulum berbasis cinta, terutama pada pelajaran agama Katolik. Cinta yang diwujudkan dalam proses diskusi ini, di mana kalian menghargai pendapat diri sendiri, juga pendapat teman, ya. Itu wujud cinta dari kurikulum berbasis cinta ini, ya. Jadi siapa teman yang sudah menjawab, usahakan saling menghargai, jangan menertawakan atau membuli atau menolak dan lain-lain. Ya, saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi, dan kepada kelompok 2 saya persilakan untuk menanggapi apa yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Untuk membersihkan waktu, langsung saja saya mempersilakan pengajar untuk membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, apa yang diceritakan dalam kisah di atas? Baik, saya akan menjawabnya. Sepasang suami istri yang memiliki dua profesi yang berbeda, di mana suaminya adalah pengangguran dan istrinya seorang dokter. Namun perbedaan ini tidak membuat sang istri terbebani dan lebih memilih mempertahankan pernikahannya. Apakah teman dari kelompok 1 bisa menerima jawaban kami atas dasarkan? Saya ingin bertanya, apa makna cinta dari sang istri sehingga ia mampu menerima dan menghadapi situasi yang dialami oleh keluarganya? Baik, Bu. Terima kasih atas sanggahan Anda. Berikan kami 1 menit untuk diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kelompok 2. Jadi, menurut kami, cinta bukan hanya tentang bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata yang indah, namun bagaimana cara kita menunjukkan dan membuktikan dengan cara berkorban untuk orang yang kita cintai, seperti cinta sang istri kepada suami dan anaknya. Apakah teman dari kelompok 2 bisa menerima jawaban kami yang terdapat? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kehidupan keluarga Bapak Vincent? Kehidupan keluarga Bapak Vincent penuh tantangan, namun tetap hangat dan bahagia. Mereka tetap menjaga kebersamaan dan saling menguatkan meskipun dalam kesulitan. Keluarga ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta ataupun jabatan, tetapi oleh kasih sayang, dukungan, dan kebersamaan dalam keluarga. Apakah teman dari kelompok 2 bisa menerima jawaban kami yang terdasarkan? Oke, kami silakan. Baik, saya akan memberikan sanggahan pada kelompok 2. Bisakah
saya memberi contoh kasih sayang seperti yang ada dalam teks ke dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas sanggahan Anda. Berikan kami waktu 1 menit untuk berdiskusi. Baik, terima kasih kepada teman kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kedua orang tua kita memberikan cinta mereka kepada kita semua, bagaimana cara mereka berkorban, bekerja keras untuk masa depan kita agar menjadi lebih baik. Saya rasa itu saja. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, semangat apa yang dibangun dalam keluarga Bapak Vincent? Jawabannya, keluarga Bapak Vincent menjadi keluarga teladan karena menjadi donatur untuk mengembangkan sebuah sekolah dan berpegang pada pribadi Yesus Kristus dan terwujudkan melalui komitmen pribadi. Apakah teman dari kelompok 2 bisa menerima jawaban kami yang tak ada sanggahan? Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang keempat, apa pandanganmu sendiri tentang keluarga Katolik? Dari cerita ini tampak menekankan nilai-nilai kasih sayang, pengorbanan, dan kebersamaan. Mereka hidup saling mendukung dan menjadikan iman sebagai dasar dalam menghadapi tantangan hidup. Dan perlu diingat, keluarga adalah gereja mini yang merupakan persekutuan ilahi dan manusiawi dan tempat iman dipraktekkan. Apakah teman dari kelompok 2 bisa menerima jawaban kami atau ada sanggahan? Oke, terima kasih. Baik, itu saja hasil diskusi kami pada pagi hari ini dan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan ke kelompok kami. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada kelompok 2, silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami pada teman-teman. Jadi saya persilakan. Pertanyaan yang pertama, apa makna keluarga menurut dokumen itu? Keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Supaya mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Baik, mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa makna komunikasi dalam keluarga? Baik, kami akan Berikan kami waktu menit untuk berdiskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Membangun relasi dan menjalin keluarga yang harmonis agar tidak dipandang egois oleh pasangannya. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat komunikasi dalam keluarga? Jawab, komunikasi yang baik dan penuh kasih di dalam keluarga menumbuhkan saling pengertian, kesepakatan, dan kerjasama antara suami, istri, serta anak-anak. Dengan komunikasi yang terbuka, keluarga menjadi tempat yang hangat, damai, dan saling mendukung. Ini juga membantu setiap anggota keluarga mengatasi persoalan dengan kebijaksanaan dan memperkuat ikatan kasih di antara mereka. Baik, dengan jawaban nomor 2 mungkin ada sanggahan atau Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, apa upaya gereja dalam membina keluarga? Jawabannya, gereja berupaya mendukung, melindungi, dan membina kehidupan perkawinan agar tetap kuat dalam iman dan kasih. Gereja mendorong umat untuk yang pertama, menjalani hidup keluarga sesuai kehendak Allah. Yang kedua, mendidik anak-anak dalam iman Kristiani. Yang ketiga, menerima bimbingan pastoral dan pendidikan iman. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan masyarakat serta negara untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan keluarga. baik, ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok 1? Tidak ada. Terima kasih. Baik Ibu dan teman-teman, sekian dari kami. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih banyak. Dua kelompok sudah menjawab pertanyaan berkaitan dengan
soal evaluasi. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kamu terkait dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Jadi Ibu kasih waktu kamu 5 menit untuk mengerjakan tugas evaluasi ini. Nanti setelah itu dikumpulkan karena Ibu akan mengambil nilai, ya? Ibu bagikan, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Silakan tugas itu dikumpulkan. Ya baik, pertanyaan Ibu, coba kita merefleksi lebih jauh tentang pertemuan kita hari ini berkaitan dengan materi panggilan hidup berkeluarga. Apa yang kamu rasakan dari kita belajar tentang materi ini? Apa yang kamu rasakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari materi yang dipaparkan tadi adalah memahami masing-masing peran antara ibu dan ayah, di mana peran ayah pembinaan dan pendidikan anak-anak dengan penuh kasih sayang, sedangkan peran ibu mendampingi anak-anak, terutama yang masih kecil dengan penuh kasih sayang. Sekian dari saya. Silakan dulu. Jadi saya bisa tanggapi jawaban dari Fan. Kiranya dia mengaitkan dengan pesan yang nanti dia jadi seorang ayah. Oke? Jadi tadi ngomong tentang refleksi, bagaimana perasaan kita. Oke? Tapi dia jelaskan dalam pemahaman umum. Terima kasih Fan. Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya hari ini merasa senang karena dengan materi yang kami pelajari hari ini, saya bisa memahami lebih dalam tentang cinta kasih dalam keluarga. Ya, terima kasih. Jadi dia merasa senang. Teman-teman yang dari kelompok 1 dia merasa senang karena apa yang kita pelajari menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Jadi pesan untuk kita saat ini, untuk anak-anak yang ada di bangku sekolah. Jadi siapkan diri secara matang, secara baik. Saatnya nanti kamu bisa tentukan keputusan mana hal yang baik yang kamu pertahankan, mana hal yang buruk yang harus kamu jauhi. Tentunya dalam memenuhi panggilan hidup. Panggilan hidup apa? Salah satunya itu panggilan hidup berkeluarga. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita, jadi tindak lanjut dari materi ini, Ibu akan memberikan tugas rumah yang nantinya akan dikumpulkan. Silakan kamu kerjakan tugas rumah ini. Dan tadi untuk tugas evaluasi itu adalah penilaian pengetahuan. Sedangkan penilaian keterampilan, silakan lihat di tugas itu. Kamu nanti akan memberi refleksi terkait dengan kepemimpinan seorang paus dalam membangun keluarga iman Katolik. Ya, lihat di situ bagaimana paus mengambil peran untuk memimpin umatnya dalam ajaran gereja Katolik. Lalu yang kedua, Ibu meminta kamu untuk melihat apa yang ada di dalam poster itu. Nanti kamu catat apa kira-kira yang kamu mau jelaskan sesuai dengan gambar yang ada. Oke? Kurang lebih seperti itu. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Saya minta lihat. Marilah siap penasihat kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga. Puji dan syukur kami aturkan kehadapan-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua dan masa depan kami masing-masing. Nama-Mu kami puji hari ini, Yesus pada segala masa. Amin. Selamat pagi semua.